Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi JLU 3 mata kuliah Kalkulus Telkom University. Di sini kita diminta untuk menyelesaikan beberapa problem. Ya, ini problem pertama, yaitu kita diminta untuk menentukan nilai A dan B agar fungsi berikut ini diferensiabel di titik X sama dengan 1. Nah, ini soalnya saya tulis lagi. Nah, di sini ada pernyataan bahwa agar f itu dikatakan diferensiabel di X sama dengan 1, maka fungsi tersebut harus memenuhi syarat. Yang pertama, untuk limit kiri X mendekati 1 dari sebelah kiri di fungsi fx itu harus sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan fungsi fx. Kemudian yang kedua, turunan sebelah kiri dari X sama dengan 1 itu harus sama dengan turunan kanan dari X1 di fungsi fx. Seperti itu. Di sini kita akan coba untuk membuktikan yang pertama, pernyataan yang pertama, ya kan, yang ini. Di sini cara pengerjaannya, kita akan coba kerjakan untuk yang sebelah kiri dulu ini ya. Limit X mendekati 1 dari kiri, fx, dan ini nanti cara pengerjaannya, kita akan kerjakan yang dari kiri dulu. Di sini untuk dari kiri, saya pakai fungsi yang a per x plus 1 dikarenakan 1 dari kiri itu kan dia masuk yang ke atas ya, karena lebih kecil sama dengan 1. Nah, oleh karena itu di sini fungsi fx-nya yaitu a per x plus 1, dan saya substitusi nilai 1. Jadi nilainya yaitu a per 1 plus 1, yaitu a plus 1. Ini jadi sebuah persamaan pertama. Kemudian di sini untuk limit x mendekati 1 dari kanan, di sini saya pakai fungsi yang bx kuadrat min x plus 1. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan ini mendekati 1 dari kanan itu ini ya, bx kuadrat min x plus 1, pakai fungsi yang ini. Ketika saya substitusi nilai 1, di sini nilainya yaitu jadi b kali 1 kuadrat min 1 plus 1, maka nilainya jadi b. Nah, ini jadi persamaan kedua. Nah, supaya pernyataan ini kita dapat nilai dari pernyataan ini, maka di sini saya akan lakukan ini ya, yaitu limit kirinya sama dengan limit kanan, yaitu a plus 1. Ini persamaan yang pertama, ini saya tandain, yaitu yang ini. Kemudian sama dengan b, yaitu persamaan kedua yang ini ya. Terus saya pindah ruas, jadilah ini ya, a min b sama dengan min 1. Nah, ini saya kasih dia menjadi sebuah persamaan ketiga. Kemudian kita lanjut untuk mengerjakan yang turunan ini, turunan kiri kanannya harus sama. Nah, di sini cara pengerjaannya. Nah, di sini saya pengerjaannya nggak pakai yang limit ya, limit yang definisi limit untuk turunan. Di sini saya pakai turunan dengan pola seperti ini. Yang polanya bahwa jika ada fx, yaitu x pangkat n, maka turunannya yaitu f sama dengan apa? Sama dengan n kali x pangkat n-1. Nah, ini ya. Ini bisa didapat dari banyak cara. Salah satunya bisa didapat dari kesimpulan binomial expansion. Nah, nanti polanya jadi seperti ini. Nah, di sini saya akan coba kerjakan yang ini dulu. Maka ini fungsi ini ya, fx-nya kan a per x plus 1 ini. Kemudian di sini saya akan turunkan. Nah, turunannya kenapa bisa jadi seperti ini? Di sini cara pengerjaannya gampang. Bahwa ini kan tadi ini ya, fungsi apa ya? Ini kan udah saya tulis ini tadi definisinya. Nah, kita bisa tulis bahwa untuk persamaan ini tuh nilainya kan sebenarnya a kali sebuah x ya. X pangkat min 1 karena dia kan seper x. Nah, kemudian di sini plus 1. Kemudian kita akan coba turunkan bahwa tadi ini n-nya akan jadi pengali. Nah, karena ini n-nya yaitu min 1, berarti jadi nilainya apa? Min a, ya kan? X min 1, ini min 1a, ini min 1a kali x.
Nah, min 1 ini dia akan dikurangi dengan min 1 lagi. Jadi nilainya jadi min 2. Nah, untuk turunan 1 karena dia konstanta, diturunkan, dia bernilai 0. Nah, kita bisa tulis ini jadinya berarti min A. Karena X pangkat min 2 itu kan kita tahu dia jadi 1/x kuadrat ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Nah, inilah kenapa untuk turunannya nilainya seperti ini. Untuk turunan dari A per X plus 1. Nah, kemudian di sini kita akan substitusi nilai 1, yaitu jadi min A per 1 kuadrat, jadinya yaitu min A. Nah, ini jadi sebuah persamaan ke 4. Saya tulis. Kemudian kita akan kerjakan yang ini, yang dari kanannya ini. Di sini untuk dari kanannya kita tulis lagi, kemudian kita akan turunkan. Nah, untuk turunannya itu gampang. Ini kita bisa tulis aja. Di sini saya mungkin akan hapus saja. Nah, di sini saya akan coba ini kan ini bx kuadrat ya. Bx kuadrat per x pangkat ini kan 41 sebenarnya per 1. Nah, plus 1 ini tuh sebenarnya kenapa dia nanti turunnya bisa hilang? Mungkin di sini saya biar lebih jelasnya, di sini saya akan tulis 1 kali x pangkat 0. Karena x pangkat 0 itu berapa? X pangkat 0 itu kan dia nilainya itu ya, apa? 1 ya. Jadi nggak masalah. Nah, kemudian di sini saya akan turunkan, yaitu berarti sesuai pola yang ini. Berarti nilainya jadi 2 bx, pangkatnya turun. Ya kan? Maaf, ini salah ini harusnya. Ini bukan min 1 tapi pangkat 1. Pangkat 1. Kemudian di sini min 1 kali x pangkat apa? Pangkat 0 ya. Karena dia dikurangi di sini. Kemudian 1 dikali 0 karena pangkatnya turun. Kemudian kali ini ya, x min 1 kan. Nah, ini kita bisa tulis lagi, berarti nilainya jadi apa? 2b pangkat ini x, kemudian ini min 1 apa ini? Ini min 1 dikali x pangkat 0 kan 1 nilainya, jadi min 1. Kemudian di sini ada plus, ini 1 kali 0 kali ini. Nah, karena ada pengali 0, maka nilainya di 0. Oleh karena itu, kenapa kalau konstanta diturunkan jadi 0 ya? Karena ini, karena dia sebenarnya ada ini ya, x pangkat 0 yang kalau diturunkan nanti dia menjadi ada pengali 0-nya. Maka oleh karena itu keturunannya bernilai ini ya, 2bx min 1. Nah, ini. Nah, ini jadi sebuah persamaan kelima yang saya tulis. Nah, di sini karena saya ingin mencari nilainya untuk yang ini, turunan kiri dan turunan kanannya kan harus sama, maka oleh karena itu di sini persamaan keempat itu akan sama dengan persamaan kelima. Ya, ini turunan kirinya min A sama dengan 2b min 1. Kemudian kita pindah ruaskan dan kita dapat ini ya A plus 2b sama dengan 1. Ini jadi sebuah persamaan ke-6. Ya. Nah, karena kita punya dua persamaan yang telah kita simpan tadi, yaitu persamaan ketiga dan persamaan ke-6 ini, maka kita dapat menyelesaikannya dengan cara melakukan proses eliminasi dan substitusi. Seperti itu. Nah, untuk proses eliminasinya, di sini A min B sama dengan min 1 dari persamaan yang ketiga ini, saya akan kurangi, di sini operasi pengurangan, yaitu A dengan A plus 2B sama dengan 1 dari persamaan ke-6. Sehingga didapat nilainya jadi min 3B sama dengan min 2, kemudian kita dapat B sama dengan 2/3. Kemudian kita substitusi nilainya. Nah, di sini 2/3 ya. Saya substitusi ke yang gampang, yaitu persamaan yang ketiga di sini, yaitu A min B sama dengan min 1. Karena B-nya itu tadi kita sudah dapat 2/3, maka di sini saya ganti dengan 2/3 sama dengan min 1, sehingga nilai A-nya itu sama dengan min 1/3. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai A yang memenuhi untuk fungsi itu diferensiabel di X sama dengan 1, yaitu A min 1/3, dan nilai B yang memenuhi juga sama, yaitu 2/3. Nah, kita bisa lihat nanti ke halaman ini untuk grafiknya bagaimana.
kalau kita lihat di sini sebenarnya grafiknya seperti ini ya. Ini persamaan saya tulis lagi dengan saya ganti A-nya yaitu min sepertiga, dan ini B-nya yaitu 2/3 tadi. Kemudian grafiknya kalau kita lihat di sini tuh di waktu X-nya ini 1, dia apa? Dia ini ya, menyinggung ya, yaitu turunannya sama dan juga dia nilai turunannya sama dan juga nilai limitnya sama, maka bisa dikatakan dia itu diferensiabel. Nah, kalau dilihat di grafik fungsi yang diferensiabel ya seperti ini, dia tuh gambarnya bakal menyinggung seperti ini, seperti itu. Nah, saya akan coba lanjut untuk menyelesaikan problem yang kedua ya. Oke, untuk problem yang kedua di sini kita diminta untuk mencari sebuah selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecenderungan, dan titik belok jika ada. Lanjut. Nah, di sini untuk ini, di sini tuh selang kemonotonan itu dapat ditentukan ya dengan menggunakan turunan pertama dari fungsi fx, yang mana dia kan fungsi monotonaid itu jika selang turunan pertamanya dari fx itu lebih besar dari 0, dan selang monoton turun jika terjadi jika selang turunan pertama dari fx-nya itu lebih kecil dari 0. Kita di sini akan tulis persamaannya dan kita akan istilahnya di sini turunkan dengan yang tadi pola yang pada soal pertama. Di sini bisa kita tulis seperti ini ya, untuk kenapa turunannya jadi seperti ini. Di sini tuh sebenarnya kan 2 kali 3 x pangkat kuadrat kan ya kan nilainya, karena min 1 kemudian min 9 kali pangkatnya yaitu 2 kali x pangkat 2 min 1 yaitu 1 min 12 kali pangkatnya yaitu 1 kan x pangkat 1, kemudian di sini f pangkat 0. Maka nilainya jadi di sini bisa kita tulis 6x kuadrat ya kan, 2 kali 3 6 min 9 kali 2 18 x, kemudian min 12 kali 1. Berarti di sini 12 x pangkat 0 yaitu 1. Makanya kenapa di sini turunan pertamanya nilainya ini 6x kuadrat min 18x plus 12. Ini maaf, ini harusnya plus ya. Ini bukan min, saya salah nulis. Ini harusnya plus. Nah, kemudian di sini saya keluarkan ya pengali 6-nya. Biar lebih gampang aja saya memfaktorkan. Maka nanti di sini nilainya tuh ini ya, x kuadrat min 3x plus 2 dikalikan dengan 6. Hasilnya sama aja kok. Kemudian di sini saya faktorkan, ternyata untuk faktornya jadi ini ya, 6 kali x min 2 kali x min 1. Kemudian kita cari titik pembuat nolnya. Kita dapat temukan bahwa dia akan terjadi 0 ketika ini ya, x-nya 2 di sini, ketika x-nya 2 kan 2 min 1 0 kan. 0, kemudian dikali dengan 0 jadi 0. Nah, kalau 1 ini di sini, yaitu ketika x-nya sama dengan 1, maka 6 kali ini, kemudian dikali 0 kan nilainya jadi 0 ya. Maka ini merupakan titik pemecahnya. Kemudian kita akan substitusi untuk nilainya, gampang. Di sini kita akan masukkan angka untuk yang sebelah kanan, 2 ke kanan tuh kita cari misalnya 1000. 1000 kita substitusi ke dalam ini, 6x kuadrat, 6.000 kuadrat min 18 kali 1000 plus 12. Jelas nilainya akan positif ya, karena kan 1000 dikuadratkan itu hasilnya kan 1 juta. 1 juta kurangi 18.000 ya masih positif lah. Jadi nggak usah dihitung susah-susah. Kemudian kita dari sebelah kiri kita akan ambil negatif, kita akan ambil negatif 1000 aja biar gampang hitungnya. Nah, di sini 6 kali x kuadrat, negatif 1000 kuadrat kan dia akan jadi apa? 1 juta kan, karena negatif kali negatif jadi positif. Maka sama, dia akan nilainya, ya ini tadi 6 kali 1 juta, kemudian dikurangi oleh 18 kali min 1000, ya nilainya masih berapa? Positif ya. Karena masih banyak sisa positifnya. Nah, kemudian untuk yang tengah-tengahnya ini kita akan coba ambil nilai 1,5 ya. Atau berapa sih ya? Biar gampang tuh ya 1,5 aja deh. Ya 1,5. 1,5 di sini kita akan substitusi. Nah, di sini kita akan coba menghitung ya. Berarti 6 kali 1,5 itu berapa? 3/2. Kita kuadratkan. Min 18 kali 3/2 plus 12. Ya kan? Nah,
Di sini kita akan coba hitung. Ini kan ini nilainya 9 per ini ya. Gini, mungkin biar ini saya coba jabarnya gini aja deh. Pointer eraser. Ini aja. Ini X kan tadi 3 per 2. 3 per 2 kuadrat kan 3 per 2 kali 3 per 2 kan. Nah, di sini akan kita kerjakan gini aja cara ngerjainnya. Untuk cara pengerjaannya, saya ini 6 kali 3 kali 3. Nah, ini saya akan coba buat semuanya jadi per 2 ya, per 2. Nah, agar per 2 kan ini masih per 4, ini bisa kita coret, berarti ini 6, ini kan jadi 3, berarti nilainya apa? 3 kali 3 kali 3, berarti 9 ya. 9 per 2 dikurangi, ini 18, ini udah per 2, berarti tinggal kita kalikan aja, berarti nilainya berapa? Sekitar 8 kali 3 itu 4, 2, 54 ya. Ya 54 ya. Ya 54. Kemudian maaf ini ya 54. Kemudian di sini plus 12. Nah, seperti ini. Ini 12 ya. Nah, perlu diingat karena dia per 2, maka dia harus kita kalikan 2. Berarti ini bukan 12. Bahwa ini 12 kali 2 yaitu ini ya. Berarti maaf. 12 kali 2 itu 24. Ini kalau kita hitung nilainya jelas masih negatif ya. Jadi nggak usah kita hitung susah-susah karena kita ingin cari dia negatif atau positif. Maka di sini nilainya negatif. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan untuk pernyataan yang pertama kita lihat bahwa dia itu akan monoton naik jika selang turunan pertamanya itu lebih besar dari 0 dan monoton turun jika dia itu lebih kecil dari 0 untuk turunan pertamanya. Nah, bisa dilihat ini kan berarti dia akan monoton naik di selang minta hingga, yang tadi saya bilang minta hingga sebelah kiri sampai ke 1. Kemudian dia akan turun lagi di selang 1 sampai 2 dan dia akan kembali naik lagi di 2 sampai tak hingga. Nah, kalau saya tulis seperti ini ya, monoton naik di selang ini minta hingga sampai 1 dan 2 sampai tak hingga. Ini di X yang ini nilai X-nya dan monoton turun di selang X-nya itu ketika 1 sampai 2. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya ini, di sini dia akan monoton naik dari apa? Dari minta hingga, yaitu minta hingga ini sampai 1 ini 1. Ketika sudah sampai 1, dia akan mulai turun terus ya kan sampai ke 2 selang kedua ini, sampai titik kedua. Kemudian setelah sampai titik kedua ini dia akan naik lagi seperti itu. Jadi gini ya, untuk istilahnya kita biar tahu gimana sih bentuk grafiknya dari monoton naik, monoton turun gitu. Kalau dilihat dari grafiknya seperti ini, bahwa ini selangnya, ini selang naik di waktu yang ini, kemudian dia akan selang turun dari 1 sampai 2, dia akan turun terus, dan dia akan naik, ya ini. Nah, seperti ini ya untuk pengerjaannya. Jadi istilahnya kemonotonan itu dia akan monoton naik itu jika seiring dengan bertumbuhnya nilai X, nilai Y itu juga akan ikut bertumbuh. Kalau misalnya X-nya bertumbuh positif, Y-nya harus bertumbuh positif gitu. Kalau X-nya bertumbuh lebih kecil, maka Y-nya harus mengecil juga. Nah, kalau kita lihat ini semakin bertambah nilai X-nya ke kanan, maka nilai Y-nya juga harus besar kan. Nah, ini monoton naik. Nah, kalau monoton turun itu sebaliknya. Jadi semakin besar nilai X-nya, malah nilai Y-nya itu semakin kecil. Nah, di sini kalau kita X-nya ke kanan semakin besar, malah dia semakin menurun Y-nya gitu. Seperti itu. Itu untuk kemonotonan. Dan untuk slide selanjutnya, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai ini ya, titik ekstrim, kecekungan, dan titik belok jika ada. Untuk selang kecekungan dapat ditentukan dengan turunan kedua. Nah, fungsi itu dikatakan cekung ke atas jika selang turunan kedua dari fungsi X itu lebih besar dari 0. Dan dia akan cekung ke bawah terjadi jika selang turunan kedua dari fungsi F itu lebih kecil dari 0. Nah,
Nah, di sini kita akan cari ini ya, turunan keduanya. Tadi kan turunan pertamanya ini ya, udah saya tulis lagi. Kemudian kita akan coba ini untuk turunan keduanya, yaitu ini cara ngerjainnya ya seperti ini. Ini berarti turunannya itu berapa? Ini kan sebenarnya kan nilainya kan 6x kuadrat dulu, saya tulis ulang 6x kuadrat min 18x pangkat 1 plus 12 x pangkat 0 kan. Kemudian kita turunkan, ini berarti 6 kali 2 x pangkat 1 turun, ini 18 kali 1 dari pangkatnya, kemudian kali x pangkat 0 karena pangkatnya dikurangi 1, kemudian plus 12 kali 0 ya kan pangkatnya, kemudian x pangkat min 1. Nah, ini berarti nilainya 12x pangkat 1, atau kita bisa tulis 12x min 18 kali 1, yaitu 18. Nah, x pangkat 0 kan 1, berarti 18 kali 1 kali 1, berarti ini ya masing-masing min 18. Kemudian ini 12, nah dikali 0 kali x min 1, karena ada pengali nolnya, maka dia nilainya bisa 0. Atau nggak usah kita, bisa kita abaikan lah. Oleh karena itu turunan keduanya nilainya ini ya, 12x min 18, ini untuk turunan keduanya. Nah, kita akan mencari titik pemecahnya ya. Kalau kita lihat, ini pembuat nolnya ada di x ketika 3/2. Jadi ini 12 per x, ini kita pindah ruas, kemudian kita cari x-nya, kita bagi dengan 12, 18-nya, kemudian nilainya 3/2. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita akan coba uji titik. Kita akan ambil ini ke, contohnya di kanan 3/2 ya, kita ambil lagi 1000 aja biar gampang. 1000 kita masukkan ke turunan ini, keduanya, berarti nilainya 12.000 kurangi 18 ya masih positif. Kemudian untuk yang kiri negatif, jadi negatif 1000, berarti min 12.000 kalau kita masukkan, dikurangi min 18 jadi negatif kan. Jadi seperti inilah ya untuk istilahnya uji titiknya. Nah, tadi kita lihat bahwa di atas ini kan ini ya, ini, nah ini fungsi dikatakan cekung ke atas jika dia itu turunan keduanya lebih besar dari 0, dan dikatakan cekung ke bawah jika turunan keduanya itu lebih besar dari 0. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ini karena dia positif, dia apa? Cekung ke atas kan. Nah, berarti gini, berarti untuk yang ini ada titik 3/2. Dia akan cekung ke atas gini. Nah, untuk ini karena dia negatif, dia akan cekung ke bawah seperti ini. Seperti itu. Nah, dan kita tahu ya bahwa nanti itu ini di sini kan 3/2 ya untuk titik pemecahnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya 3/2 ini menjadi sebuah titik belok. Tapi nanti mungkin saya akan jelaskan. Karena 3/2 ini dia terdefinisi ya di fungsi ini. Jadi nilai 3/2 itu titik 3/2 itu dia punya nilainya, nilai y-nya. Nah, oleh karena itu kita akan coba kembali dulu. Di sini kita akan simpulkan bahwa dia akan cekung ke atas di selang ini ya, 1,5, yaitu 1,5 yaitu 3/2 sampai tak hingga, yaitu cekung ke atas. Kemudian dia akan cekung ke bawah di selang min tak hingga sampai min 1,5 atau 3/2. Nah, di sini di sini saya coba mengerjakan. Nah, ini untuk kecekungannya. Jadi kita udah dapat kecekungannya. Dan kita akan coba selesaikan mana? Titik ekstrim dan juga titik belok. Nah, di sini perubahan kecekungan itu terjadi di fungsi 3/2 atau 1,5. Ya kan? Karena ya inilah 3/2. Ini tuh perubahan kecekungan tadi kan, ini kan dari ini kan dari set, kemudian dia berubah jadi kebuka ke atas seperti ini. Nah, jadi waktu titik 3/2 ini ya, 3/2 ini itu dia terjadi perubahan kecekungan dari yang cekung ke bawah jadi kecekung ke atas. Nah, kita akan coba cari nilai apa ya, nilainya. Kalau kita substitusi ini ke persamaan yang pertama 3/2, kita substitusi ke sini, bahwa nanti
di sini 3/2 sama dengan 2 kali 3/2 kuadrat min 9 ini. Ya, maaf, ini 2 kali 3/2 pangkat 3 min 9 3/2 kuadrat plus 12 kali ini. Itu nilainya 4,5. Silakan dihitung saja. Nah, maka dapat disimpulkan ini titik beloknya tuh ada di koordinat X-nya 1,5 dan Y-nya 4,5. Jadi, yang tadi saya bilang, titik belok itu terjadi waktu di titik pemecah perubahan kecekungan. Kalau misalnya ini di kasus ini kan kita lihat bahwa ini kan dia tadi turun ke bawah, kemudian dia naik ke atas kan. Kita lihat tadi yang fungsi gambar sebelumnya, kalau kita ingat-ingat bahwa di sini kan nanti ada ini kan ya, ada titik. Nah, ada titik di sini. Nah, ini namanya titik 3/2 nih. Titik beloknya ada di sini nih, titik belok. Kebetulan nilainya di sini tuh 3/2. Makanya kalau kita cari 3/2 untuk Y-nya yaitu 4,5. Nah, nanti mungkin akan ada grafiknya. Nah, kita akan coba cari dulu ya untuk titik ekstrimnya. Jadi untuk titik ekstrimnya ini kan saya coba hapus aja lah. Oke, titik ekstrimnya dapat dicari dengan cara melakukan substitusi titik pemecah turunan pertama ke dalam turunan kedua. Jadi ini nilai lokal maksimum jika turunan keduanya itu lebih kecil dari 0 dan lokal maksimum itu kalau lebih kecil dari 0 dan lokal minimum jika turunan nilai hasil substitusinya itu lebih besar dari 0. Nah, kita di sini akan substitusi titik pecah dari turunan pertama. Jadi kalau kita tahu bahwa turunan pertamanya itu titik pemecahnya apa? Ini mungkin saya akan kalau kita lihat tadi kan ada titik 1 dan titik 2 ya. Hasil dari ini. Mungkin di sini akan saya kembali dulu aja deh. Biar ingat. Nah, di sini ini ada ini ya, 1 dan 2 kan titik pemecahnya kan. 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 ini akan kita substitusi ke dalam turunan yang kedua. Nah, ini saya substitusi nilai satunya ke turunan yang kedua ini. Nilainya 12 kali 1 min 8 jadi min 6. Kemudian kalau 2 saya substitusi ke dalam persamaan ini, turunan keduanya. Dia nilainya 2 kali 2, ya 24 kali 8 positif 6. Bahwa ini untuk X-nya sama dengan 1, dia akan menjadi lokal maksimum. Dan jadi untuk yang X-nya 2, dia jadi lokal minimum. Karena apa? Ya karena ini syaratnya. Kalau kita substitusi nilainya lebih kecil dari 0, maka dia jadi lokal maksimum. Tapi kalau lebih besar dari 0, dia akan jadi lokal minimum. Nah, untuk grafiknya seperti ini ya. Jadi akan mungkin ini terakhir saya rangkum. Bahwa yang pertama kita akan coba jelaskan dari yang tadi selang kemonotonannya. Dia akan monoton naik untuk nilainya apa? Ketika dia dari minta hingga sampai titik 1, itu dia akan monoton naik. Nah, ini untuk garis biru hitam hijau ini cuma buat pembatas aja ya, biar jelas aja. Cuma di sini akan terjadi selang monoton naik untuk minta hingga sampai 1. Kemudian untuk 1 sampai 2 ini akan terjadi monoton turun. Seperti itu. Kemudian ini nanti 2 sampai positif tak hingga dia akan bernilai monoton naik. Itu untuk titik selang kemonotonannya yang ada di slide sebelumnya. Kemudian untuk titik ekstrim, ini tadi untuk titik ekstrim mana ini? Titik ekstrim ini ya. Titik ekstrim ini kan didapat dari substitusi titik pemecah turunan pertama ke dalam turunan kedua, fungsi turunan kedua. Ketika kita masukkan, ini apa? Terjadi lokal maksimum di 1. Ya bisa kita lihat, dia akan tadi kan monoton naik. Nah, di sini adalah titik maksimum lokal waktu di 1. Nah, untuk koordinatnya itu 5. Kalau kita misalnya masukkan angka 1 ini ke dalam persamaan yang pertama, maka kita nanti akan dapat nilainya 5 gitu. Cuma di sini kita akan cari nilai X-nya, yaitu lokal maksimum di 1. Untuk X-nya dan Y-nya nanti 5. Dengan cara substitusi ini ke dalam persamaan. Kemudian untuk lokal minimumnya, ini ada di waktu di 2 ya. Kalau kita substitusi 2 ini ke dalam nilai fungsi awalnya, maka akan ditemukan Y-nya 4. Jadi dia akan lokal maksimum di titik X-nya 1.
kemudian dia akan lokal minimum di X sama dengan 2, seperti itu. Nah, itu untuk tadi titik ekstrimnya. Nah, untuk selang kecekungannya, yang saya katakan dia akan cekung ke atas di selang ini 1,5 sampai tak hingga. Ini cekung ke atasnya seperti ini, kayak U terbuka ke atas, iya kan? Nah, kemudian dia akan cekung ke bawah dari min tak hingga sampai 1,5. Nah, 1,5. Nah, perubahan kecekungan yang ada di 1,5 ini apa? Perubahan kecekungan itu merupakan sebuah titik belok. Jadi untuk titik beloknya ini bisa saya ini simpulkan bahwa 1,5 itu merupakan sebuah titik belok. Karena di sinilah terjadi proses perubahan kecekungan yang mana didapat dari titik pecah turunan kedua. Nah, kalau kita substitusi 1,5 X-nya, maka akan didapat Y-nya itu 4,5. Makanya di sini nilainya 1,5, 4,5. Nah, di sini merupakan titik beloknya. Nah, mungkin sekian dari saya. Jadi untuk materi turunan tuh sebenarnya nggak susah-susah amat sih. Yang penting kita gampang menganalisis, terus sama grafiknya kita coba cari tahu bentuk fungsi itu dari grafiknya, nanti kita dapat dengan mudah mengidentifikasi istilahnya soal tersebut nanti jawabannya seperti apa. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.